سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa, amma ba'. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang ilmu tajwid. Namun sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab suci untuk umat Islam, yaitu Al-Quran. Yang mana Al-Quran ini merupakan kalamullah, firman Allah, wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang membacanya bernilai ibadah. Namun membaca Al-Quran ada tata cara atau ilmu khusus yang perlu dipelajari oleh kaum muslimin, yaitu ilmu tajwid. Banyak hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran. Di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka dari itu, perlu kita sebelum membaca atau tilawah Al-Quran mengetahui ilmu yang berkaitan tentang Al-Quran itu sendiri, yaitu ilmu tajwid. Apa itu ilmu tajwid? Menurut etimologi atau secara bahasa, tajwid artinya memperbagus atau memperindah. Adapun menurut terminologi atau istilah, tajwid adalah ilmu untuk mengetahui pengucapan huruf-huruf Arab atau hijaiyah secara benar dengan mengetahui makhraj-makhrajnya atau tempat keluar huruf-huruf tersebut. Sifat-sifat inti atau asli dan yang bukan inti, serta hukum-hukum yang muncul darinya, bahasan-bahasan paling penting dalam ilmu tajwid. Bagaimana tentang hukum mempelajari ilmu tajwid itu sendiri? Ada dua poin. Yang pertama, hukum belajar ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Kalau ada dalam suatu tempat seorang yang menguasai ilmu ini, maka bagi yang lainnya tidak menanggung dosa atau gugur. Kalau sampai tidak ada, maka seluruh kaum muslimin akan berdosa. Poin kedua, adapun prakteknya, yaitu membaca Al-Quran dengan tajwid, adalah wajib ain atau fardu ain. Artinya, bagi seorang yang mukallaf, baik laki-laki atau perempuan, harus membaca Al-Quran dengan tajwid. Kalau tidak, maka ia berdosa. Hal ini berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma'. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tersebut di dalam surat Al-Muzammil ayat 4 yang berbunyi warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran secara tartil. Maksud tartil yaitu membacanya dengan bertajwid, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu, tartil adalah memperbagus tajwid, pengucapan huruf-hurufnya, dan mengetahui waqaf atau tempat berhenti. Tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang ilmu tajwid
Yang pertama adalah di bab nun sukun atau tanwin. Ini yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini tentang hukum nun sukun atau tanwin. Di mana di bawah bab ini terdapat 4 atau 5 hukum. Ada izhar halki, ada idgham bi gunna, idgham bila gunna, ada juga iqlab dan ikhfa hakiki. Kita akan jelaskan secara berurutan mulai dari hukum yang pertama yang disebut dengan izhar halki. Apa itu izhar halki? Secara bahasa izhar artinya jelas. Halki yaitu halkun yang berarti tenggorokan. Kenapa disebut izhar dan kenapa disebut halki? Maksudnya adalah ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf halki atau huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan, maka hukum bacaannya disebut izhar halki atau harus dibaca dengan jelas. Apa saja huruf-hurufnya? Huruf-huruf halki itu ada 6. Hamzah, ha, ain, ghain, ha, dan kha. Ini adalah huruf-huruf halki. Misal, contohnya nun sukun bertemu dengan huruf ha. Min haitsu. Maka nunnya harus dibaca dengan jelas min. Tidak boleh didengungkan atau disamar-samarkan. Begitupun apabila ada tanwin bertemu dengan huruf halki. Contohnya salamun hiya. Maka salamun, munnya, tanwinnya harus dibaca dengan jelas. Ini yang disebut dengan izhar halki. Hukum yang kedua yaitu ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf gunnah, yaitu ada 4, ya, waw, mim, nun. Maka hukum bacaannya disebut dengan idgham ma'al gunnah atau idgham bi gunnah. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya harus dimasukkan karena arti idgham itu adalah memasukkan secara bahasa. Artinya harus dileburkan ke huruf gunnahnya. Setelah dileburkan ke huruf gunnah, maka diikuti dengan dengung. Apa itu dengung atau gunnah? Dengung atau gunnah yang artinya adalah suara yang keluar dari rongga hidung. Contoh, may yaqulu. Ada nun sukun bertemu dengan ya. Maka nun sukunnya tidak terbaca karena dimasukkan atau diidghamkan ke huruf ya, may. Kemudian lanjut dengan gunnah atau dengung, suara yang keluar dari rongga hidung. May yaqulu. Begitupun jikalau ada tanwin bertemu dengan huruf gunnah. Contoh, ajalim musamma. Tanwinnya dimasukkan ke huruf mim, maka menjadi ajalim, bukan ajalin. Kemudian dilanjuti dengan gunnah atau suara yang keluar dari rongga hidung. Ajalim musamma. Inilah yang dimaksud dengan idgham ma'al gunnah atau idgham bi gunnah. Dimasukkan ke huruf gunnahnya, kemudian dilanjut dengan dengung. Berbeda dengan idgham bila gunnah atau idgham tidak dilanjuti atau diikuti dengan gunnah. Kapan itu disebut dengan idgham bila gunnah? Yaitu ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ra atau lam. Maka hukum bacaannya disebut dengan idgham bila gunnah, yaitu cukup dimasukkan atau dileburkan ke huruf ra atau lam, tapi tidak diiringi dengan gunnah.
Contoh, mir rabbihim. Ada nun sukun bertemu dengan huruf ro. Maka nun sukunnya tidak terbaca karena kita lebur ke huruf ro, mir. Tetapi tidak didengungkan. Melainkan langsung ke huruf ro-nya, mir rabbihim. Begitupun ketika ada tanwin bertemu dengan huruf ro atau lam. Contoh, hudal lil muttaqin. Maka tanwinnya tidak terbaca, melainkan kita masukkan ke huruf lam menjadi hudal lil muttaqin. Ini yang disebut dengan idgham bila gunnah. Adapun hukum yang ketiga atau yang keempat, yaitu ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba yang disebut dengan iklab. Secara bahasa, iklab artinya membalik atau menggantikan huruf nunnya menjadi atau tanwinnya menjadi huruf mim. Contoh misalnya mim ba'di. Ada nun sukun bertemu dengan ba. Maka tidak dibaca min ba'di. Melainkan nun sukun kita ganti menjadi huruf mim dengan didengungkan. Mim ba'di. Begitupun ketika ada tanwin bertemu dengan huruf ba. Maka tanwinnya tidak terbaca, melainkan kita ganti dengan huruf mim. Contoh, alimum bidza. Seperti itu. Alimum bidzatis sudur. Nah, maka tanwinnya tidak terbaca, melainkan kita ganti dengan huruf mim. Ini yang disebut dengan iklab. Adapun hukum nun sukun atau nun mati atau tanwin yang keempat atau yang terakhir, yaitu ikhfa hakiki. Kapan disebut bacaan itu ikhfa hakiki? Yaitu ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu selain huruf-huruf idhar, selain huruf-huruf idgham, selain huruf-huruf iklab. Dari 28 huruf hijaiyah, maka ada 15 huruf ikhfa hakiki, yaitu tha, ta, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shad, dad, ta, dha, fa, qaf, kaf. Maka yang disebut dengan ikhfa hakiki adalah ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15 ini, maka hukum bacaannya harus dibaca dengan samar-samar. Contoh, min syai'. Ada nun sukun bertemu dengan shin. Maka nun sukunnya dibaca samar. Tidak dibaca jelas dan tidak juga dengung sempurna. Yaitu min syai'. Begitupun ketika ada tanwin bertemu dengan qaf misalnya. Maka tanwinnya kita baca samar-samar. Tidak dibaca jelas. Salamun qawla. Seperti itu. Jadi tanwinnya dibaca samar-samar. Inilah yang disebut dengan ikhfa hakiki. Mudah-mudahan penyampaian materi kita tentang bab nun sukun atau tanwin bermanfaat untuk pelajaran ilmu tajwid di pertemuan pertama ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan ini bisa meningkat kualitas bacaan Al-Quran kita setelah kita mempelajari secara teori ilmu tajwid ini. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam membaca Al-Quran. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.